Halo, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang Kerajaan Tarumanegara. Selamat menyaksikan. Letak kerajaan. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu tertua kedua di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Raja Jayasinghawarman pada tahun 358 sampai dengan 382 Masehi di tepi Sungai Citarum, yang sekarang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Raja Jayasinghawarman adalah seorang Maharesi atau pendeta yang berasal dari India, tepatnya dari daerah Salangkayana. Raja Jayasinghawarman mengungsi ke Nusantara karena daerahnya diserang dan ditaklukkan oleh Kerajaan Madagada. Sumber sejarah. Kerajaan ini memiliki sumber sejarah utama yang berasal dari dalam dan luar negeri. Sumber sejarah dari dalam negeri salah satunya ada naskah Wangsakerta, dan untuk sumber sejarah dari luar negeri salah satunya ada berita musafir Cina yang bernama Fahian. Musafir yang datang pada tahun 414 Masehi membuat catatan Kerajaan Tolomo atau Tarumanegara. Maksudnya ditujukan ke Kerajaan Tarumanegara. Urutan Raja Kerajaan Tarumanegara. Yang pertama ada Raja Singhawarman yang menjabat pada tahun 358 hingga 382 Masehi. Kemudian dilanjutkan dengan Raja Darmawarman pada tahun 382 hingga 395 Masehi. Kemudian dilanjutkan dengan Raja Purnawarman menjabat pada tahun 365 hingga 434 Masehi. Kemudian dilanjutkan dengan Raja Wisnuwardana pada tahun 434 hingga 455 Masehi. Kemudian dilanjutkan dengan Raja Indrawarman pada tahun 455 hingga 515 Masehi. Kemudian dilanjutkan dengan Raja Chandrawarman pada tahun 515 hingga 535 Masehi. Kemudian dilanjutkan dengan Raja Suryawarman pada tahun 535 hingga 561 Masehi. Selanjutnya Raja Kertawarman pada tahun 591 hingga 628 Masehi. Kemudian dilanjutkan dengan Raja Sudawarman pada tahun 428 hingga 525 Masehi. Kemudian dilanjutkan dengan Raja Hariwangsawarman yang menjabat pada tahun 539 hingga 640 Masehi. Kemudian dilanjutkan dengan Raja Nagajayawarman yang menjabat pada tahun 540 hingga 660 Masehi. Kemudian terakhir ada Raja Linggawarman yang menjabat pada tahun 624 hingga 699 Masehi. Sistem kepemerintahan. Menurut naskah Wangsakerta, Kerajaan Tarumanegara didirikan pada tahun 358 Masehi oleh Raja Jayasinghawarman. Raja pertama ini kemudian digantikan oleh putranya bernama Darmawarman. Ia memerintah dari tahun 382 hingga 395 Masehi. Makam Jayasinghawarman dipusatkan di tepi Kali Gomati, sementara Darmawarman di tepi Kali Candrabaga. Raja ketiga sekaligus raja yang membawa Kerajaan Tarumanegara hingga puncak kejayaannya bernama Purnawarman. Kemasyhuran kerajaan ini diabadikan dalam prasasti zaman Purnawarman mengenai dibangunnya pelabuhan dan beberapa sungai sebagai sarana perekonomian. Pada masa pemerintahan Purnawarman, Kerajaan Tarumanegara juga memperluas kekuasaan dengan menaklukkan raja-raja kecil di daerah Jawa Barat. Kehidupan ekonomi. Prasasti Tugu menyatakan bahwa Raja Purnawarman memerintah rakyat untuk membuat terusan yang kemudian menjadi arti ekonomis karena dapat mencegah banjir dan sebagai jalur perdagangan antar daerah dan luar negeri. Masyarakat Tarumanegara hidup dari hasil pertanian, di samping berternak dan berdagang.
Dengan digalinya Sungai Chandrabaga dan Sungai Gomati, memungkinkan masyarakat Tarumanegara untuk bertani, berlayar, dan berdagang antar daerah di lingkungan Kerajaan Tarumanegara. Adanya upacara pemberian hadiah kepada kaum Brahmana berupa 1.000 ekor sapi menunjukkan populasi ternak pada waktu itu cukup besar. Kehidupan sosial Kerajaan Tarumanegara teratur dan rapi. Terlihat dari upaya Raja Purnawarman yang terus berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan memperhatikan kaum Brahmana melaksanakan upacara korban. Kehidupan gotong royong pada masyarakat Kerajaan Tarumanegara berkembang dengan baik. Terlihat dengan digalinya Sungai Chandrabaga dan Sungai Gomati. Kehidupan keagamaan dalam masyarakat juga sudah berjalan dengan baik. Sebagian masyarakatnya beragama Buddha, Hindu, dan pemuja roh nenek moyang atau animisme. Kehidupan budaya. Hasil budaya yang terkenal dari Kerajaan Tarumanegara adalah 7 buah prasasti yang 5 diantaranya ditulis dengan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta, sedangkan 2 diantaranya masih belum berhasil dibaca. Hal ini menunjukkan kehidupan kebudayaan Kerajaan Tarumanegara sudah sangat maju karena sudah mengenal tulisan dan dapat menerima pengaruh asing. Kehidupan budaya masyarakat Kerajaan Tarumanegara ditandai dengan kemampuan masyarakat berkomunikasi dengan bahasa asing, bisa menerima pengaruh agama dan kebudayaan Hindu, serta berkembangnya sistem kalender dengan nama bulan Palguna dan Chaitra. Nama bulan ini sama dengan bulan Februari dan April menurut kalender Masehi. Ini dia prasasti-prasastinya. Prasasti Tugu, Prasasti Pasir Awi, Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Ciarutan. Lalu ada Prasasti Muara Cianten, Prasasti Lebak, Prasasti Jambu. Peristiwa penting Kerajaan Tarumanegara, sebuah catatan dalam Prasasti Tugu mengenai penggalian Sungai Chandrabaga dan Sungai Gomati yang terjadi pada masa Raja Dirajadu dan Purnawarman. Panjang dari sungai yang dibuat setara 6.112 panjang tombak atau sekitar 11 km. Penggalian dilaksanakan sekitar tahun ke-22 masa pemerintahan Purnawarman. Penggalian sungai dilakukan untuk memecahkan masalah banjir yang terus terjadi saat musim penghujan dan juga kekeringan yang datang saat musim kemarau. Peristiwa ini menjadi gambaran kemapanan berpikir dan keseimbangan kehidupan yang terjadi pada tahun-tahun pemerintahan Raja Purnawarman. Masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara terjadi pada masa pemerintahan Purnawarman, tertulis dalam peninggalan prasasti. Perluasan, pengembangan ekonomi, serta kebijaksanaannya membawa kedamaian pada setiap rakyat yang dipimpinnya. Kemajuan teknologi seperti adanya penggalian sungai, pembuatan sistem irigasi, dan pengaturan akses maritim adalah keberhasilan yang berdampak besar dalam kejayaannya. Namun setelah Purnawarman meninggal dan digantikan oleh raja penerusnya, semakin banyak kemunduran yang terjadi, hingga keruntuhannya menjadi peristiwa penting Kerajaan Tarumanegara yang tidak bisa dihindari. Tepatnya ketika Tarusbawa mengambil alih kepemimpinan dan Kerajaan Tarumanegara berganti menjadi Kerajaan Sunda pada sekitaran abad ke-7 Masehi. Semua yang dibangun oleh Purnawarman hancur tak bersisa dan beralih dengan pemerintahan baru. Sekian presentasi kami dari kelompok Tarumanegara. Mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan. Terima kasih telah menonton.